Penduduk desa ramai berkerumun. Mereka sedang menyaksikan dua sosok mayat yang baru saja diambil oleh Ki Barja. Dua sosok mayat yang semula mengambang di tengah telaga angker itu kini sudah berada di tepian. Wong Bagus, lihatlah, kedua mayat itu perutnya kembung, wajahnya pucat dan bersih sekali. Tapi keduanya sudah mulai membusuk. Iya, kedua mayat itu banyak kemasukan air telaga. Perutnya kembung sekali. Bagaimana dengan kedua mayat itu, Ki Sumanta? Sebaiknya langsung saja kita kuburkan di sekitar tempat ini. Bukankah kematiannya karena korban telaga angker itu? Kukira memang begitu. Kemana Ki Barja? Dia menghilang. Oh iya, wah, Ki Barja menghilang. Apakah dia pergi diam-diam? Bukankah semula dia yang berdiri di bibir telaga itu? Tapi kini dia tidak ada, Wong Bagus. Barangkali dia kembali lebih dulu tanpa bilang lagi pada kita. Biarkan saja. Ayolah, kita sama-sama menguburkan kedua mayat itu. Hari sudah semakin gelap, Wong Bagus. Maka Ki Sumanta, kepala desa itu, dengan dibantu para penduduk, menguburkan kedua mayat itu. Sementara itu di rumah Wong Bagus, Nilam Cahya yang berada di dalam kamarnya sedang duduk di tempat tidurnya. Hari sudah gelap sekali. Hujan turun semakin lebat. Kenapa Wong Bagus belum kembali? Dia pamit padaku. Katanya akan mengambil dua orang mayat yang sudah menjadi korban telaga angker itu. Aku memang tidak mau diajaknya. Apakah orang tua itu masih berada di telaga angker itu? Sebenarnya aku masih penasaran sekali tentang telaga yang dikatakan sangat angker dan berbahaya itu. Telaga itu memang sangat aneh. Aku pernah melihat air telaga itu berubah menjadi darah. Sepertinya telaga itu memang ada penunggunya. Tapi entah makhluk apa yang menunggu di dalam telaga itu. Dan baru senja hari kemarin, telaga angker itu meminta korbannya lagi. Tapi Arnun istri Wong Bagus, dia sudah lama mati bunuh diri di telaga itu. Apakah ada kemungkinan kalau gadis itu telah menjelma menjadi siluman penunggu telaga angker itu? Nampaknya penduduk desa Manuk Lagoa memang tidak peduli atas kematian Arnun istri Wong Bagus itu. Mereka sudah melupakannya. Mereka juga nampaknya belum mengetahui tentang telaga yang mereka takuti itu. Ada orang datang. Apakah itu Wong Bagus? Apa tidak? Tidak mungkin Wong Bagus menutup pintu. Dia pasti akan langsung masuk. Tapi apakah dukun tua itu? Aku harus berhati-hati. Aku khawatir kalau yang datang itu memang Ki Barja, si dukun tua yang pernah gagal memperkosaku itu. Siapa sebenarnya yang datang? Apakah aku buka saja? Biar aku buka saja. Tapi aku harus bersiap-siap. Aku khawatir kalau yang datang itu Ki Barja, si dukun tua itu. Selamat malam. Nilam Cahya tersentak. Seorang gadis cantik bergaun putih berdiri di muka pintu. Wajahnya putih bersih. Nilam Cahya rasanya sulit melihat wajah gadis itu. Meeting lagi. Kabur yuk. Ayo, telepon bos dulu deh. Bos, saya absen ya. Tadi siang makan buru-buru, Bos. Terus kangenan naik motor. Kini perut kembung dan begah, Bos. Bos, saya ikut meeting sore ya. Mahnya kambuh, perih banget. Iya. Bos, lambung saya perih, mual, dan muntah
Iya, Bos. Lambung sehat bersama Proma, ahlinya lambung. Baca aturan pakai. Siapa gadis ini? Mataku rasanya sulit menatap wajah gadis itu. Wajahnya putih bersih. Tapi dia mirip sekali denganku. Ya, aku melihat samar-samar. Wajah gadis itu mirip sekali dengan aku. Boleh aku masuk? Dia langsung masuk. Mau apa gadis ini? Dia memperhatikan rumah ini. Hei, kakinya. Aku baru sadar. Aku tidak melihat kakinya. Apakah karena gaun putihnya itu menutupinya? Tidak. Dia tidak menampak. Kau diam saja. Apakah kau bisu? Sepertinya kau memperhatikan aku terus. Kau heran dengan aku? Sepertinya kita memang mirip sekali. Wajahmu seperti wajahku. Siapakah gadis itu? Dia memang mirip denganku. Apakah dia itu Arnum? Gadis itu mungkin Arnum, istri Wong Bagus. Dia bukan manusia. Dia arwah gentayangan yang berwujud manusia. Wajahnya putih bersih dan kakinya tidak menampak. Kau memperhatikan aku terus. Apakah kau tinggal sendiri di rumah ini? Kenapa dari tadi kau tidak mau bicara? Kau bisu barangkali. Aku yakin gadis itu pasti arwahnya Arno. Suara tawanya tidak wajar. Membuat aku merintih. Kau sepertinya bukan penduduk desa ini. Kau pasti orang dari daerah lain. Apakah kau tidak tahu? Desa ini sedang mengalami malapetaka. Tapi mereka bodoh. Mereka tidak menyadari semua itu. Dan kau harus tahu, telaga angker yang mereka takuti itu sebenarnya memang sedang ditumbuhi sosok malu yang tidak diketahui oleh siapapun. Makhluk itu akan muncul, membuat malapetaka besar di desa ini. Benarkah begitu? Gadis itu sepertinya tahu akan telaga angker itu. Gadis itu masuk ke kamarku. Mau apa dia? Aku akan lihat gadis itu. Gadis itu hilang. Kemana dia? Dia lenyap. Apakah dia? Ya, gadis itu pasti Arnum. Itu pasti arwah Arnum, istri Wong Bagus. Dia mengingatkan aku bahwa desa ini akan dilanda malapetaka besar karena munculnya makhluk penunggu telaga angker itu.
Apa benar begitu? Makhluk apa sebenarnya yang menunggui telaga angker itu? Mari kita kembali ke Telaga Angker. Di tempat itu nampak masih banyak orang. Mereka baru saja selesai menggali lubang kubur yang akan mereka gunakan untuk mengubur kedua mayat yang baru diambil dari telaga itu. Wong bagus. 2 buah lubang kuburan sudah selesai digali. Bagaimana? Hari nampaknya sudah gelap sekali. Apakah kita akan mulai penguburan 2 mayat itu, Wong bagus? Iya. Cepatlah, kuburkan kedua mayat itu. Hujan semakin lebat sekali. Kau lihat, 2 lubang kuburan itu bisa kemasukan air hujan. Bisa-bisa lubang itu ketutup air. Ayolah, kita mulai. Warga desaku sekalian. Cepat, bawalah kedua mayat itu. Kita harus menguburkannya sekarang. Ayo, angkat kedua mayat itu. Ya. Letakkan di tepian lubang kuburan ini dulu. Ayo, letakkan. Siapa yang mau masuk ke lubang kuburan itu untuk memasukkan mayat-mayat ini? Ya, kami bertiga. Ayo, kita turun ke lubang kuburan itu. Ya, kalian di lubang yang satu. Dan kau, Siman, di lubang yang satu lagi. 2 orang saja, ya. 2 orang, ya. Sudah, turunlah, hati-hati, ya. Perlahan kedua mayat itu dimasukkan ke lubang kubur secara bersamaan. Tetapi setelah kedua mayat itu dibaringkan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sesuatu yang aneh. Kedua mayat itu berubah menjadi kedebong pisang. Wah, bagus. Lihat, kedua mayat itu berubah menjadi kedebong pisang. Aneh. Tidak masuk akal. Semua keheranan. Hujan lebat terus turun. Air hujan itu masuk ke dalam kuburan itu. Dan terjadi lagi keanehan. 2 orang yang ada di dalam kuburan itu, tiba-tiba kakinya seperti ditarik. Keduanya masuk ke dalam tanah kuburan itu. Kepala desa, tolong. Kaki saya masuk. Aduh, tolong, tarik tangan saya. Naikkan saya, tolong. Kakimu masuk ke dalam. Bantu dia. Cingkrang. Ayo, tarik tangannya ya. Aneh. Apa lagi ini? Kedua penduduk itu kakinya merembes masuk ke dalam. Ayo cepat tarik dia. Tarik tangannya. Ayo, tarik tangannya. Kenapa kalian semua lari ke hutan? Berhenti. Hantu tempat kalian ini. Tarik tangannya, jangan malah lari. Waduh, celaka. Mereka semuanya lari ketakutan ke Sumanta. Bagaimana dengan kedua orang itu? Ayo, kita tarik mereka ke atas. Ayo ke Sumanta. Air hujan terus masuk. Waduh, lubang kuburan itu sudah banyak tertutup air hujan. Suasana di tempat itu sudah sepi. Penduduk sudah lari ketakutan. Kini yang tinggal Wong Bagus dan Kisumanta. Keduanya tengah berusaha menarik tangan kedua orang yang masih ada di dalam lubang kuburan itu. Kaki mereka sudah merembas ke dalam. Sementara air hujan sudah banyak masuk ke lubang kuburan itu. Air itu sudah menutupi tubuh kedua orang itu. Dan selanjutnya... Wah, bagus. Mereka tertutup air. Kedua orang itu tertutup air hujan. 2 orang penduduk yang ada di dalam lubang kuburan itu sudah tertutup genangan air hujan. Tidak ada lagi suara mereka. Kini tinggal Kisumanta dan Wong Bagus berdiri tercengang memperhatikan kedua lubang kuburan itu. Aneh. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Iya, aku benar-benar tidak mengerti. Aku sulit mempercayai pada apa yang aku lihat. Aku juga tidak mengerti.
Oh, dengar. Gong tua itu berbunyi lagi. Oh, maut datang lagi. Memang sudah terjadi keanehan di telaga ini. Gong tua itu berbunyi. Beb, Ya? abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya. Hah? Buat apa? Buat ngulet hati aku ke hati kamu. Mulai deh. Mata kemasukan ini. Hah? Kemasukan sambal? Kemasukan bayangan kamu. Belit. Aduh, mules. Hah? Birayu kok malah mules? Mules beneran tahu. Aduh. Oh, makan pedas emang bisa bikin mules. Tenang, begitu mules, nih, minum 1 tablet Enterostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Kalau udah diare, baru minum 2 tablet. Dengan Atapulgit dan Pektin, stop mulesnya, stop diarenya. Oh, untung bawa Enterostop. Beb, di rumah ada perban nggak? Buat apa perban? Enggak, buat ngebungkus hati aku dan hati kamu. Iya, apaan sih? Begitu mules, minum Enterostop. Kita tinggalkan telaga angker itu. Di pusat desa Manuk Lagoa, penduduk desa yang baru saja sampai itu semakin ketakutan. Karena mereka mendengar suara gong tua yang berbunyi memecah suasana sekitar desa itu. Tenang kalian. Ada apa? Ada apa ini? Di telaga angker itu sudah terjadi sesuatu. Ki Barja juga dengar suara gong tua itu berbunyi. Dan kedua mayat yang baru dia ambil dari telaga itu telah berubah menjadi kedebong pisang. Dan 2 orang warga desa kita mati tenggelam di dalam lubang kuburan, Ki. Apa? Aneh. Apa benar kejadiannya begitu? Oh, bagaimana mungkin kedua mayat yang berhasil aku bawa ke tepian berubah menjadi kedebong pisang? Oh, sayang, aku tadi tepat pulang. Mereka memang tidak ada yang tahu kalau aku kembali. Oh, rupanya di telaga itu sudah terjadi sesuatu. Oh, bukankah itu Wong Bagus yang dan Ki Sumanta? Ya. Ki Sumanta, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Ki Barja, rupanya kau sudah mendengar. Kami juga tidak mengerti. Sayang kau kembali secara diam-diam. Seharusnya kau masih berada di telaga itu. Kau sudah dengar, Barja? 2 mayat itu berubah menjadi kedebong pisang. Dan 2 orang penduduk desa mati tertutup air hujan di lubang kuburan. Kalian berdua harus bertanggung jawab atas kejadian semua itu. Karena kalian yang memimpin penduduk. Kematian kedua warga desa kita juga. Itu yang kalian harus bertanggung jawabkan. Kau gila. Mereka tidak bisa lagi kami tolong. Mereka terendam air hujan di lubang kuburan itu. Dan aneh, kaki mereka merembes masuk ke dalam. Tidak bisa. Kalian harus bertanggung jawab. Jika saja aku masih berada di telaga itu, tentunya kejadiannya tidak begitu. Kau sombong, Barja. Aku tidak mau tahu. Gara-gara kalian semua, semuanya terjadi begitu. Kalian harus bertanggung jawab. Jika tidak, penduduk desa ini akan mengamuk pada kalian. Barja, tunggu, jangan pergi. Biarkan saja. Nampaknya Ki Barja tidak suka atas kejadian itu. Aku khawatir dia akan menghasut penduduk, dan penduduk benar-benar akan mengamuk pada kita. Jangan takut. Aku yang akan menghadapi nanti. Ayolah, aku antar kau pulang.
sudah sampai di rumah. Aku sebaiknya masuk. Orang tua itu tadi berbunyi lagi. Rupanya di telaga itu memang telah terjadi sesuatu. Kedua mayat itu jadi kedebong pisang. Aneh. Pintu kamar nenek tamuku itu terbuka. Apakah nenek itu akan keluar dari kamarnya? Tapi, kenapa dia belum muncul juga? Wah, biar aku lihat ke kamar itu. Nenek tamuku itu tidak ada di kamarnya. Lalu pintu itu terbuka sendiri. Aneh. Aku di belakang. Kau sudah ada di belakangku. Dari mana kau bisa keluar dari kamar itu? Aku tidak melihatmu keluar dari kamar. Jangan heran. Nampaknya kau sedang kebingungan. Ada apa? Nek, penduduk desa ini telah dikebarkan dengan kejadian yang aneh, yang baru saja terjadi di telaga angker itu, Nek. Kedua mayat yang mati di telaga itu tiba-tiba saja berubah menjadi kedebong pisang. Dan bukankah nenek juga mendengar suara gong tua itu berbunyi? Lagi-lagi kau mengatakan itu adalah gong tua. Apakah kau masih tidak percaya padaku? Kalau yang tergantung di sudut ruangan itu bukan gong tua, tapi Nek, tapi mayat seorang gadis. Iya, boleh. Dengerin.